untuk menempelkan sesuai dengan apa yang sudah dituliskan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mengawali budaya positif yang akan saya sampaikan, sebelum kita memulai biasanya itu ada namanya kontrak belajar, ada namanya kesepakatan supaya proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Nah, apa saja kesepakatan-kesepakatan yang harus kita sama-sama yakini? Ada beberapa, ini hanya contoh. Kalau kita sama-sama sepakat, saya tidak hapus, tapi kalau Bapak Ibu tidak sepakat, kita akan hapus. Yang pertama adalah hadir tepat waktu. Saat ini alhamdulillah Bapak Ibu sudah hadir tepat waktu. Kita setujui atau tidak Bapak Ibu tentang kesepakatan hadir tepat waktu? Oke, kita setuju. Kemudian yang kedua, HP kita silent. Ya, demi kelancaran aktivitas kita hari ini, mari sama-sama kita fokus ke layar. Kita akan melakukan HP-nya di silent atau dinonaktifkan supaya tidak mengganggu proses belajar kita. Kemudian Bapak Ibu saya harapkan aktif dan komunikatif dalam proses belajar sebentar serta menjaga kebersihan. Kita sepakati bersama Bapak Ibu? Sepakat. Oke, kalau begitu saya lanjut. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 6 materi yang akan saya kemukakan dalam waktu kurang lebih 60 menit ke depan terkait disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi dalam bentuk 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Saya masuk yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu semua di sini adalah guru profesional. Saya yakin semua Bapak Ibu di sini sudah tahu yang mana itu disiplin positif dan yang mana itu nilai-nilai kebajikan universal. Jadi Bapak Ibu saya di sini hanya ingin lagi menyampaikan atau merefresh kembali ilmu yang Bapak Ibu pernah peroleh waktu kita duduk di bangku perkuliahan maupun mungkin yang sudah baru-baru ini selesai dan menerima materi terkait pembelajaran. Ya. Sebelum dimulai Bapak Ibu, ini adalah perubahan paradigma dengan menggunakan kepalan tangan. Coba dibayangkan Bapak Ibu, di dalam genggamanta itu ada kertas kecil yang Bapak Ibu tuliskan terkait yang sangat berharga untuk kita. Lalu Bapak Ibu genggam. Jadi Bapak Ibu misalkan menuliskan apa yang paling berharga menurut Tak, dimasukkan di genggaman, lalu Bapak Ibu genggam. Kemudian ada teman Anda di sebelah, contohnya adalah si B, mencoba sekuat tenaga untuk meminta Anda melepaskan genggaman Tak. Apakah dia merayu, membujuk, atau menyuap, pokoknya apa saja yang dia lakukan supaya Bapak Ibu mau melepaskan genggaman tangannya Bapak Ibu. Artinya harapannya Bapak Ibu yang kita tuliskan di sini berharga itu Bapak Ibu lepaskan. Nah, sudah dibayangkan? Terus, apa yang terjadi? Kira-kira Bapak Ibu, adakah yang melepaskan atau ada yang bertahan menggenggam terus? Bertahan. Oke. Ada yang melepaskan? Kalau kira-kira disuap sama uang 1 miliar? Mau. Mau berarti tidak terlalu berharga itu yang digenggam, Bu. Ya. Coba kalau suami yang digenggam yang paling berharga, mau tidak dilepas uang 1 miliar? Mau. Ya. Aku langsung lihat kemudian. Oke, nah siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol? Yang menutup kepalan tangan ataukah yang berusaha untuk kita melepaskan kepalan tangan tak? Siapa yang memegang kontrol? Yang mengepal tangan. Artinya kita sendiri. Ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, berarti kita sejalan semua sepemahaman bahwa yang memegang kontrol adalah diri pribadi kita sendiri.
kita mengenal namanya teori kontrol. Apa yang akan saya sampaikan ini akan berimbas ke bagaimana kita mengajar nanti anak-anak kita di kelas. Menurut teorinya William Glasser, ada 4 ilusi guru yang mengontrol murid. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid itu memilih untuk tidak melakukannya. Ya, betul tidak? Betul. Ya, jadi kita jangan sebagai pemaksa. Kalau murid tidak mau melakukan, jangan dipaksa. Ya, itu adalah teori kontrol, makna kontrol yang pertama. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah usaha untuk mengontrol murid itu. Ya, itu adalah teori kontrol yang kedua. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti kita guru, anak-anak kita seakan harus memaksakan sesuatu tanpa berkompromi dengan siswa kita. Nah, inilah yang akan kita arahkan sebentar, bagaimana kita membuat sebuah disiplin positif. Banyak orang dewasa bahwa percaya mereka memiliki tanggung jawab untuk murid berbuat hal-hal yang tertentu. Terakhir, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Betul tidak itu Bapak Ibu? Kalau kita membuat anak-anak kita merasa bersalah, kau ini nak, gara-gara kau ini begini, gara-gara kau ini begini. Biasanya kita terkadang seperti itu Bapak Ibu. Tanpa sadar, kita seolah-olah menyalahkan siswa. Ya. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu akan menuju kepada identitas gagal siswa. Iya. Sehingga mereka akan merasa dirinya buruk karena adanya kalimat-kalimat yang membuat mereka semacam perasaan bersalah. Iya. Ini yang akan kita pelajari ke depan. Bapak Ibu, mohon maaf kalau nanti agak lama pembahasannya karena memang ini banyak materinya, tetapi saya akan usahakan kita cepat selesai. Kita akan beralih dari teori stimulus respon. Bapak Ibu pernah dengar teori behaviorisme waktu kuliah? Pernah. Dikasih stimulus, siswa akan merespon. Tapi itu hanya sebatas hasil, tidak bermanfaat untuk saat ini karena kita menghadapi siswa yang luar biasa sekarang Bapak Ibu ya. Kita akan beralih ke teori kontrol. Jadi dari teori stimulus respon beralih ke teori kontrol. Seperti kita mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan kita. Kita rubah menjadi kita yang berusaha memahami pandangannya orang. Ya, jadi jangan kita memaksakan ceritanya mengubah orang lain supaya sama dengan kita, tapi kita mencoba memahami tentang pandangannya orang. Kemudian perilaku buruk itu dilihat dari kesalahan. Anak-anak berlaku buruk, salah. Anak-anak berlaku buruk, dia salah. Padahal kita mencoba merubah bahwa perilaku yang dilakukan itu ada tujuannya. Jadi dia bolos, dia terlambat, dia melanggar, itu bukan karena suatu kesalahan, tetapi karena ada tujuan. Ceritanya dia bolos kenapa? Dia terlambat kenapa? Ya, seperti itu. Jadi kita jangan langsung menjudge anak ini bolos, anak ini terlambat, anak ini seperti ini, seperti sebuah kesalahan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Jangan kita merubah bahwa hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi jangan mau kita terpengaruh atau terintimidasi oleh orang lain. Kita harus berusaha seperti tadi, genggaman kita, milik kita, jangan mau dirubah atau digoyahkan oleh orang lain. Siapa saja pernah pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Ya, kalau kita gagal membujuk, biasa kita memaksa, mengancam. Nah, ini akan kita rubah dengan melakukan kolaborasi dan menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Mode berpikir menang kalah kita rubah menjadi menang-menang. Kamu menang, saya menang. Jangan kamu menang, saya kalah, saya menang, kamu kalah. Tetapi saya menang, kamu juga harus menang. Win-win solution. Oke. Iya. Itu akan kita rubah paradigma kita. Apa itu sebenarnya disiplin Bapak Ibu? Kenapa ada disiplin positif? Kalau ada positif berarti ada negatif. Iya. Kenapa kita kalau selalu berpikiran disiplin pasti positif? Ya Bapak Ibu, disiplin itu anak-anak yang disiplin pasti positif. Tetapi ternyata menurut teorinya tadi William bahwa disiplin itu ada yang positif, ada yang negatif. Yang bagaimana yang negatif, yang bagaimana yang positif. Ini yang kita akan pelajari. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayangkan di benak tak semua Bapak Ibu? Orang pasti akan menghubungkan dengan tata tertib, gitu, teratur.
patuh. Disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Kalau kamu terlambat dihukum, kamu tidak apa istilahnya, tidak ikut ujian, kamu dihukum menulis atau apa, pokoknya ada ceritanya konsekuensi yang harus dilakukan kalau melanggar. Nah, sebenarnya sungguh berbeda. Belajar disiplin positif itu tidak harus selamanya dengan hukuman, tidak harus. Justru itu adalah salah satu alternatif kalau tidak ada nih jalan terakhir yang bisa digunakan. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk dapat patuh. Kita selalu menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Dalam bukunya Diana Gosen menyatakan disiplin artinya belajar. Disiplin juga berasal dari kata yang sama dengan pengikut atau murid. Yang mana disiplin positif? Menurut Ki Hajar Dewantara, syarat utamanya disiplin harus yang berasal dari motivasi internal. Yang mana itu internal? Dari dalam diri sendiri. Jadi kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin agar mereka mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Bukan kita yang memberikan mereka disiplin, tapi disiplin harus lahir dari diri sendirinya anak-anak. Hadir tempat waktu karena ada aturan, mereka mau datang karena kalau tidak datang dihukum. Ya, mereka harus kerja tugas, kenapa? Kalau tidak kerja tugas dihukum. Coba kita bayangkan kalau mereka kerja tugas, hadir tepat waktu karena mereka sadar kalau mereka terlambat, waktunya terbuang sia-sia. Bukan karena hukuman. Bukan juga kalau kita mau kasih hadiah. Anak-anak siapa yang cepat menjawab dapat permen. Anak-anak siapa yang bagus kerjanya dapat ini. Itu artinya motivasi dari luar, motivasi eksternal. Coba bayangkan kalau anak-anak yang punya dari dirinya sendiri. Saya kerja tugas karena supaya saya dapat ilmu. Bukan karena dapat hadiah, bukan karena takut dihukum, dan sebagainya. Jadi itu perbedaannya. Ini yang mau kita tumbuhkan dalam diri siswa supaya mereka punya motivasi yang berasal dari dirinya sendiri, bukan dari kita. Oke. Yang mana nilai kebajikan universal, Bapak Ibu? Nilai kebajikan. Pernahkah Bapak Ibu di kelas membuat kesepakatan kelas? Saya bertanya, Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu di awal pembelajaran membuat kontrak belajar dengan siswa? Pernah. Nah, terus kontraknya apa, secara lisan atau tertulis? Lisan. Nah, selama ini kalau lisan sudah dibuat, dilupakan. Ya, sudah dibuat, dilupakan. Kita akan membuatnya dalam bentuk tertulis. Kita pajang di depan kelas, ditempel, biarkan anak-anak yang menulis keyakinannya, kontraknya, supaya mereka sadar bahwa inilah perjanjian kita selama belajar. Kalau mereka sendiri menuliskan, otomatis ada beban bahwa saya yang bertanggung jawab karena saya menulis. Kalau kita yang tentukan, hadir tepat waktu, tidak boleh makan di dalam kelas, tidak boleh pakai sepatu dan sebagainya, maka dia merasa bahwa itu kita yang menetapkan aturan, bukan mereka. Iya. Jadi nanti kita akan memulai bagaimana membuat sebuah kesepakatan kelas. Kita pajang di dinding, lalu minta mereka tanda tangan. Jadi itu sebagai semacam kontrak, seperti kita fakta integritas. Iya. Jadi kita membayangkan mereka akan mempunyai tanggung jawab. Saya lepas sepatuku karena sudah tanda tangan bahwa saya harus bersih di dalam kelas. Iya. Jadi mereka akan sadar sendiri. Oh iya, tadi saya sudah tanda tangan bahwa saya tidak boleh makan di dalam kelas. Jadi saya simpan makanannya makan di luar. Mereka akan ingat itu apa yang mereka tulis. Kecuali kalau kita hanya sebatas lisan dan tidak dipajang, mereka akan besok akan lupa. Tapi kalau kita pajang di kelas, dia lihat lagi, ini ada pada begini kemarin, tidak boleh lagi seperti ini. Cuman bahasa yang kita gunakan adalah bahasa yang positif. Seperti sebentar saya akan contohkan kalimat seperti apa. Nah, strategi apa yang kita terapkan selama ini untuk menanamkan disiplin positif pada siswa? Kemudian nilai kebajikan apa yang kita rasa penting untuk ditanamkan ke siswa? Coba kita sama-sama nanti akan berpikir apa yang dibutuhkan dalam keyakinan kelas anak-anak supaya mereka bisa termotivasi secara intrinsik. Ya. Nanti kita akan pikirkan bersama, Bapak Ibu, ini hanya refleksi.
saya masuk ke motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Biar tidak lama, ya. Apa itu motivasi? Saya yakin Bapak Ibu semua sudah tahu. Ya, motivasi ada dari luar dan dari dalam. Menurutnya Diana Gosen ada 3 jenis motivasi manusia. Motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti tadi, tidak mau dihukum, lari lapangan atau dihukum menulis, ya harus kerja tugas. Jadi itu motivasi dari luar. Motivasi kedua, ada imbalan, hadiah dari orang lain kepada kita. Siapa yang rajin bekerja, bagus karyanya, dikasih hadiah atau seperti apa penghargaan. Itu motivasi dari luar. Motivasi yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Ini yang sangat bermanfaat. Karena inilah tujuannya disiplin positif, supaya mereka hargai dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Menurutnya teorinya ini dua, ini jangkanya jangka pendek. Dihukum sebentar melakukan lagi, ya hukum lagi. Mereka akhirnya jadi kebal. Iya, betul. Oh sebentar saya dikasih begini Ji, karena mereka sudah tahu, akhirnya jadi kebal. Sama juga imbalan. Sebentar kalau tidak ada nih hadiahnya, mereka tidak akan bekerja dengan baik karena tergantung dari hadiah. Anak SD dikasih permen berbaris rapi, giliran habis permennya, anak-anak sudah tidak mau berbaris rapi. Tergantung namanya. Iya. Ini yang mau dihilangkan, motivasi dari eksternal. Harus bersumber dari motivasi diri sendiri anak-anak. Berbaris rapi karena supaya tertib, berbaris rapi karena supaya apa? Supaya anak-anak bukan lagi karena hadiah, bukan lagi karena menghindari hukuman. Yeah. Motivasi intrinsik sudah tadi Bapak Ibu sudah tahu bahwa berasal dari dalam, bukan dari luar. Pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk menanamkan disiplin positif kepada murid kita? Bagaimana kira-kira cara supaya anak-anak mau termotivasi dari dalam? Sebagai seorang guru, kalau ini sebagai guru Bapak Ibu ya, kalau tadi siswa, ini sekarang guru. Pernahkah Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu? Motivasi apa yang Anda rasakan pada saat kita datang tepat waktu mengajar? Apakah Anda tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan, ataukah Anda tidak mau mendapat surat peringatan ya karena sering terlambat, atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi? Nah, ataukah Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi siswa kita sendiri, karena kita percaya bahwa tindakan kita akan dicontoh atau akan dijadikan teladan oleh murid-murid Anda. Mana kira-kira motivasi yang paling kuat menurut kita? Ya. Alhamdulillah kalau yang terakhir. Ataukah ada yang kombinasi dari 2 motivasi? Atau ada yang kombinasi dari 3 motivasi? Semuanya ada motivasinya di situ. Mau mendapat penghargaan, takut dihukum, dan menghargai sendiri. Itu maksudnya. Semuanya. Atau hanya yang ketiga? Kadang yang pertama takut dihukum, kadang juga yang kedua, ya kadang yang tergantung motivasi. Tapi kita berharap bahwa motivasi yang ketiga yang lebih dominan. Iya, kita berharap begitu Bapak Ibu. Jangan kita hadir tepat waktu di kelas karena kita takut dihukum atau kita mau mendapatkan pujian, tetapi lebih karena kita menghargai waktu dan menghargai diri kita sendiri. Iya. Jadi seperti itu maksudnya motivasi. Kita kembalikan dulu ke diri kita. Ikut guru penggerak bukan karena didorong dari dinas pendidikan, bukan karena diancam dengan edarannya bupati sertifikasi, ya, tetapi lebih karena kita yang mau berubah. Kita yang mau ceritanya memperoleh ilmu, mau belajar. Nah, itu demi siapa? Demi anak-anak. Demi siapa lagi? Demi sekolah. Ya, dan terutama demi keluarga serta demi bangsa. Itu maksudnya. Jadi jangan kita mau belajar karena diancam oleh orang luar, karena sebentar jitu pasti lo ya maki. Kalau baru 1-2 kali lihat. Sama seperti kalau kita kuliah Bapak Ibu, kalau hanya diancam karena orang tua pasti mana dodot ki kuliah. Beda kalau memang kita yang mau. Beda sekali. Yeah. Jadi Bapak Ibu, teori motivasi ini saya yakin Bapak Ibu semua sudah paham. Kita masuk dihukum oleh penghargaan. Kenapa dihukum oleh penghargaan? Karena ternyata penghargaan itu dapat menghukum anak-anak.
Penelitiannya si Alficon mengatakan bahwa penghargaan itu tidak lagi diberikan ke siswa. Makanya itu peringkat sekarang dihilangkan. Peringkat 1, 2, 3, kalau selesai anak ujian itu dihilangkan. Kenapa? Karena mereka akan berlomba-lomba hanya untuk demi peringkat. Hanya untuk dapat ranking 1, ranking 2, ranking 3. Betul, ya. Seperti itu dulu kita sekolah mungkin. Karena kita masih merasakan ranking 1, ranking 2, ranking 3. Kita hanya belajar supaya dapat ranking 1. Kita hanya belajar supaya dapat 10. Seperti itu. Padahal yang dibutuhkan adalah bagaimana kita mau belajar. Belajar bukan karena mendapat penghargaan. Sehingga sekarang penghargaan lebih banyak dihilangkan di kurikulum Merdeka karena dinampakkanlah motivasi dari dalam. Pengaruhnya jangka pendek dan ada jangka panjang. Penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi dari dalam. Ternyata banyak penghargaan negatifnya. Makanya ini dinamakan disiplin negatif penghargaan itu. Disiplin anak-anak tetapi dia sifatnya negatif. Kita saya juga baru waktu belajar kemarin saya bilang, oh iya. Memang masuk di akal. Betul. Ternyata penghargaan itu tidak selamanya dapat berjangka panjang, tetapi sifatnya hanya jangka pendek. Sehingga bentuk penghargaan seperti apa yang kita dapat berikan ke anak-anak namanya apresiasi. Apresiasi bukan dalam bentuk diberikan sertifikat, diberikan permen, tetapi kita beri pengakuan secara khusus kepada anak. Wah, kamu hebat, kamu jago. Tetapi kita harus selalu melakukan seperti itu. Jangan hanya satu hari, besok tidak. Tetapi kita ceritanya harus secara konsisten, beri pengakuan secara konsisten kepada anak-anak. Di depannya langsung dan secara pribadi. Jangan kelas ini hebat, tetapi langsung personalnya. Kemudian beri pengakuan semua siswa, karena jangan hanya itu saja terus dikasih pengakuan. Tetapi semua anak-anak, oh ada yang cerewet, oh kamu jago kalau berbicara di depan. Ya meskipun dia cerewetnya tidak tahu apa dia bilang. Kasih pengakuan yang positif. Kamu bagus sekali kalau jadi presenter, hebat nanti kamu. Itu karena dia punya bekal cerita, sebarang cerita. Iya, tetapi karena itu adalah bakat, satu bakat. Tidak semua itu orang dikasih kesempatan untuk mampu berbicara, apalagi di depan umum. Iya, ada baru di depan sini sudah begini nih. Iya, itu semua itu tidak semua itu seorang seperti itu. Iya, ada bakat. Seperti saya. Iya, jago bicara di tempat duduk, giliran disuruh di depan begini. Itu namanya jago kandang, Pak. Jadi iya Bapak Ibu, ya. Jadi ini adalah pengakuan apresiasi yang bisa kita lakukan, tidak membutuhkan biaya, tidak perlu bikin sertifikat, tidak perlu beri permen, tetapi hanya perlu kita mengapresiasi anak-anak. Anak yang bodoh juga pasti punya kemampuan, karena kita sudah belajar kemarin kurikulum Merdeka, semua anak itu sama, yang berbeda adalah kemampuannya. Ada yang jago matematika, jago bahasa Inggris, jago bahasa Indonesia, jangan disamaratakan. Oke, coba kita menebak Bapak Ibu. Hukuman atau konsekuensi? Bapak Ibu bisa bedakan mana hukuman, mana konsekuensi? Coba kita cek. Yang pertama, hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Sepaham? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan murid disuruh untuk mengenakan karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oh tidak, ini ada sini. Guru disuruh tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Konsekuensi atau hukuman yang terakhir? Karena terganti dengan PJOK. Oke, mari kita lihat jawabannya.
Yang pertama hukuman. Yang kedua hukuman. Yang ketiga hukuman. Konsekuensi hukuman. Nah, yang ini tadi adalah konsekuensi. Kenapa? Karena mengelilingi lapangan sebanyak 2 kali juga sama dengan ada hubungannya. Kecuali tadi yang ini hukuman. Terlambat hadir baru dia disuruh kelilingi lapangan basket 2 kali. Bapak Ibu alhamdulillah sudah paham hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Berbeda. Kalau hukuman sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Anak murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifatnya satu arah dari guru yang memberikan hukuman ke siswa dan murid hanya menerima hukuman tanpa ada kesepakatan atau pengarahan. Baik sebelum hukuman diberikan biasanya berupa fisik atau psikis. Lebih berat itu psikis, verbal. Kita kata-katain anak-anak. Itu membekas dibanding kita pukul atau kita cubit, itu membekas tapi sementara. Beda kalau langsung psikisnya. Sedangkan konsekuensi adalah sudah disepakati bersama, baru mereka tidak melakukan. Nah, baru kita kasih namanya pelanggaran yang sudah dilakukan dikasih, karena tapi kita sudah sepakat bahwa kalau siapa yang melanggar harus seperti ini. Itu konsekuensi. Kita sudah sepakat hadir jam 10, yang tidak hadir ya keluar. Begitu. Itu sudah karena kesepakatan 2 orang dan sudah disepakati. Jadi umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, tetapi murid sudah mengetahui sebelumnya dan akan menerima kalau ada pelanggaran. Diterima kalau ada pelanggaran karena mereka sudah tahu kalau saya tidak berbuat maka saya dapat imbasnya. Jadi tidak nyaman memang, tetapi jangka waktunya pendek. Seperti tata tertib ya, tata tertib itu adalah konsekuensi, bukan hukuman kalau tata tertib, karena kita sudah melakukan kesepakatan, kita memberikan dan mereka sudah mengetahui tanda tangan, maka setiap akibat dari tidak mematuhi tata tertib adalah sebuah konsekuensi. Seperti potong rambut kemarin sampai kita berdebat di grup WA. Ya, kita berdebat di grup gara-gara potong rambut. Orang tua tidak menerima, padahal itu adalah konsekuensi, bukan hukuman yang diterima anak-anak itu waktu mereka ditokak, waktu mereka dicukur, bukan hukuman. Tetapi adalah konsekuensi karena mereka sudah tahu aturannya, mereka sudah tahu berapa harus panjang rambut depan, belakang, samping semua. Nah itu hanya karena mereka kurang paham. Terakhir Bapak Ibu ada yang dinamakan restitusi. Ini juga adalah ilmu baru bagi saya, tapi saya tidak tahu apakah Bapak Ibu juga sudah pernah terima waktu di bangku kuliah tentang restitusi. Iya, restitusi adalah kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalahnya sendiri. Jadi mereka disuruh cari solusinya, bukan kita yang mencarikan solusi. Kita mengajarkan murid untuk mencari solusi agar masalah mereka dan dapat membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kata disiplin ditambahkan positif sesungguhnya sudah merupakan identitas sukses dan hukuman itu adalah identitas gagal. Jadi disiplin yang positif itu sukses, tetapi hukuman itu adalah gagal. Disiplin positif ada 2, disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Yang bagaimana itu? Ini dia. Kecil Bu. Iya, ini saya screenshot. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi harus terjadi, tetapi belum tentu menyakitkan. Kalau restitusi itu adalah merupakan pilihan, jadi bukan yang menyakitkan. Terus kalau hukuman tidak nyaman untuk murid jangka panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman tetapi jangkanya pendek. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid dalam waktu jangka panjang. Hukuman korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi korban bisa diabaikan. Sedangkan restitusi korban mendapatkan ganti. Hukuman murid akan tersakiti, konsekuensi mungkin tidak nyaman, tetapi restitusi akan mendapatkan penguatan. Dikuatkan anak-anak nanti restitusi. Kemudian ya ini terakhir, kalau ini bersifat negatif,
ini netral, ini yang positif, yaitu restitusi. Cirinya restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahannya. Memperbaiki hubungan, bukan merusak hubungan. Restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi akan menuntun mereka melihat dirinya sendiri, mencari kebutuhan dasar apa yang sehingga dia lakukan itu. Contoh mungkin dia cari-cari muka, ya, mau di istilahnya apa? Mau dipuji, iya, sehingga dia jalan keluar masuk, iya, atau dia CCM ya, begitu istilahnya. Ya, jadi kita harus tahu dulu kenapa dia mendasari sebentar tindakannya. Terus fokus pada karakter, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, kita masuk lagi ke keyakinan kelas. Ini semua bersambung Bapak Ibu. Mana tadi? Oke, ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat kita naik motor? Kenapa Bapak Ibu? Keamanan, keselamatan, peraturan. Oke. Terus, kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan pada saat corona? Kesehatan, kesadaran, keselamatan. Oke, itu adalah keyakinan kita. Tuh, Bapak Ibu. Orang yang tidak yakin tidak mau dipakai masker karena dia tidak yakin bilang itu ada corona. Tapi karena kita yakin ada corona, takut kita sakit, maka kita pakai masker. Itu keyakinan. Bukan karena pemerintah harus pakai masker semua jadi kita pakai masker, bukan. Tetapi kan kembali pada kita mau ikuti aturan pemerintah atau tidak. Jadi semua berasal dari kita. Kita yakin kalau tidak pakai masker sakit kena corona. Tapi yakin kita tidak sakit tidak mau kita pakai masker. Kalau pakai masker sakit. Ya itu keyakinannya Pak Haji, makanya tidak pakai masker. Betul. Makanya seorang itu akan lebih bergerak dan bersemangat kalau dia menjalankan keyakinannya. Betul. Daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Murid juga begitu. Daripada dia mendengarkan dan memahami itu, lebih bagus dia harus tahu apa tujuannya. Kenapa anak-anak belajar bahasa Indonesia? Apa tujuannya? Dikasih tahu Bu, manfaatnya. Kalau nggak tahu Ki nak membaca, tidak bisa Ki hidup di sana. Tidak tahu Ki menulis, tidak tahu Ki berhitung, tidak bisa Ki belanja di warung. Dikasih tahu manfaatnya Bu. Belajar Ki ini nak memahami teks. Kenapa harus memahami teks? Kalau tidak bisa Ki bodoh-bodoh sama orang. Dikasih tahu apa manfaatnya. Belajar Ki aljabar atau belajar Ki jual beli supaya tahu untung dan rugi. Dikasih tahu manfaatnya anak-anak supaya mereka yakin. Sama seperti kita buat aturan harus mengembalikan barang di tempatnya. Kenapa kita yakin? Supaya kondisi kelas bersih, nyaman, itu. Jadi Bapak Ibu, kenapa HP harus di silent? Supaya tertib, tidak ada gangguan dan sebagainya. Jadi harus dikasih tahu anak-anak apa manfaatnya mereka meyakini sesuatu. Nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut sebagai keyakinan. Kalau kita merokok, kita sakit. Kalau tidak merokok, kita sehat. Jangan tersinggung Pak Pandani. Keyakinannya Pak Pandar tidak sama seperti saya. Ini kalau orang yang merokok sakit. Tapi kalau Pak Pandar mungkin lain keyakinannya. Ya? Kalau tidak merokok, dia sakit. Ternyata keyakinan yang orang memang berbeda-beda Pak. Iya. Jadi jangan salahkan orang karena kita memang hidup dengan beragam keyakinan. Makanya sifatnya universal karena semuanya bersifat umum dan tergantung kita bagaimana meyakininya. Oke. Mati juga. Iya. Merokok itu keyakinannya Bapak Pandan. Iya betul. Keyakinan kelas. Kita masuk keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, insya Allah ke depan kami akan siapkan kalau Bapak Ibu butuh apa lagi namanya flip chart, kertas, kemudian tempelan kami akan siapkan untuk kita membuat keyakinan kelas di setiap kelas. Jadi anak-anak semua gurunya sama sepakat bahwa apa yang ada di keyakinan kelas mungkin berbeda di 9A, berbeda di 9B, berbeda di 9C tergantung kesepakatan di kelas mereka. Kalau ada yang tidak sepakat makan di kelas itu diperbolehkan, ya jangan. Tapi kalau mereka sepakat tidak makan di kelas, ya boleh, silahkan dipajang begitu. Jadi tergantung masing-masing.
Bisa saja ada kelas bisa diperbolehkan, kelas lain tidak boleh, tergantung kelasnya masing-masing. Karena mereka yang memberikan kesepakatan. Jadi, jangan dibilang semuanya tidak boleh makan di kelas. Nah, itu namanya nanti ada namanya hukuman karena kita yang memberikan. Jadi semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curah pendapat dan diterapkan di dalam kelas. Sifatnya abstrak, tetapi daripada peraturan namun harus rinci dan konkret. Tidak usah terlalu banyak nanti keyakinan kelasnya, yang penting bisa dipatuhi semua oleh anak-anak. Jadi caranya persilahkan dulu murid-murid curah pendapat. Jadi biarkan mereka kasih pendapat masing-masing. Kasih setiap orang kertas. Jadi kasih anak-anak setiap kertas mengeluarkan apa idenya yang mereka mau sepakati. Terus semuanya dirangkum di papan tulis atau di kertas besar, lalu diseleksi. Seleksi Ki. Masa semuanya mau ditampung 32 pendapat 32 juga ya? Mungkin ada yang sama. Jadi ya. Diseleksi lalu disusun, ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contoh tadi itu jangan makan di kelas, kita ganti dengan menjaga kebersihan. Ya. Jangan ada gunakan kata jangan, tidak boleh, itu sifatnya negatif, dilarang. Ya. Terus tinjau kembali. Lalu ajak siswa untuk menemukan nilai kebajikan. Apa kegunaannya mereka jaga kebersihan? Sehat, tidak ada penyakit. Terus apa? Pokoknya dikasih manfaat-manfaatnya setiap keyakinan. Iya, betul. Sebagian iman, Ibu. Terus tinjau ulang. Setelah itu tempelkan di tanda tangani. Lalu terakhir diletakkan di dinding yang mudah dilihat. Oke. Jadi kalau berolahraga mungkin nanti Pak dia tak disimpan di depan perlengkapan alat olahraga ditempel, ya. Atau di bukunya anak-anak boleh, di bukunya anak-anak kalau tanda tangan silahkan, ya. Karena tidak ada kelasnya, tapi yang jelas ada keyakinan kelasnya di setiap kelas. Atau titip saja sama wali kelas, titip untuk pelajaran olahraga. Bagaimana keyakinannya? Oke. Nah, contohnya ada begini, macam-macam. Jadi boleh ditempel. Ini contoh keyakinan kelasnya 9C. Apa ini? Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Saling peduli, menghargai dan membantu teman. Tepat waktu dan aktif di kelas. Menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Terus mengerjakan tugas tepat waktu. Tidak ada kalimat negatif. Semuanya kalimat positif. Sedikit nih Maji, Bapak Ibu. Tetapi kalau ini mendahulukan anak-anak, alhamdulillah bersyukur makin. Karena ini semua yang perlu kita. Memang ini luar biasa nih kalau anak-anak bisa melakukan. Iya. Jadi memang ini adalah tantangan berat, tetapi inilah tugas kita. Ya. Semua itu ada tantangannya. Tapi kalau kita ikhlas menjalankan, insya Allah hasilnya tidak lama. Ada yang hasilnya cepat, ada yang hasilnya lama, semua butuh proses. Jadi, ya, kalau ini contohnya keyakinan sekolah. Nanti juga akan kita coba buatkan dan kita tempel, lalu kita akan tanda tangan. Ya, ini kecil. Ibu Helpin, ya nanti banyak contoh keyakinan kelas nanti bisa kita dapat di internet. Ya, ini hanya contoh. Jadi kalau butuh nanti kertas kami siapkan. Butuh kertas berwarna-warni kami siapkan, tinggal kelas nanti yang menempel. Ya. Selalu ya, oke. Pokoknya seperti itu contohnya Bapak Ibu. Dan jangan lupa nanti tanda tangan anak-anak. Kebutuhan dasar pembelajaran keempat. Karena setiap saya bacakan dulu ini. Ada kasus Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya. Doni beberapa anak di kelas telah datang padanya dan mengeluhkan karena Doni seringkali minta bekal makan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasannya Doni melakukan hal itu? Dia sering minta makan siang sama temannya. Tidak ada uang belanjanya. Tidak ada uang belanja, bisa jadi lapar. Iya betul. Nah,
Merujuk pada situasinya yang dihadapi Bu Ambar, itu kita ada namanya konteks penegakan disiplin positif. Sebaiknya mencari tahu dulu kenapa Doni melakukan tindakan itu. Kebutuhan mana yang berusaha Doni penuhi? Bapak Ibu tahu kebutuhan hidup? Kebutuhan dasar? Apa saja? Ada 5 kebutuhan dasar. Kalau perut kira-kira masuk di mana di sini? Ya. Ada 5 kebutuhan dasar berdasarkan teori William Glasser, berdasarkan choice theory. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Ya itu. Kalau tidak makan, mati. Ya. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalkan kesehatan, rumah, makanan, ya, masuk di kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ada anak-anak itu memang sering cari perhatian karena butuh kasih sayang. Dia tidak dapat di rumahnya, cari di sekolah. Nah, itu kita pun sebagai guru ternyata harus banyak dipahami. Kebutuhan kasih sayang, dia harus merasa mau diterima, seperti hubungan sosial, bagian dari kelompok, ingin terhubung dengan orang lain, dengan teman, keluarga, pasangan, dan lainnya. Kebutuhan penguasaan, ada anak-anak yang rewel sekali mau jadi pemimpin kelompok. Nah, ini dia, ternyata dia berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya dan keterampilannya. Ini harus didengarkan dan harus dihargai. Karena dia ini anak-anak yang begini nih yang dia sangat menonjol. Ceritanya pintar, cerdas, tetapi mau berkuasa. Yeah. Terus ada kebutuhan kebebasan. Dia mau memilih, butuh akan kemandirian, otonomi, dan memiliki pilihan serta mampu mengendalikan hidup orang. Terakhir kebutuhan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan bermain, tertawa. Biasa itu anak-anak di kelas tidak sunyi-sunyi tiba-tiba ketawa. Tidak ada hujan, tidak ada badai, ini ketawa dia. Kadang anak-anak yang begitu butuh kesenangan, ternyata oh dia mau main-main. Kalau begitu mari kita bermain. Ya. Jadi guru itu jangan serius mengajar. Kalau dilihat nih ada anak-anak yang bertengkar nih atau sembara pindah kerja, ganti suasana. Ayo kita bermain, tinggalkan materi. Sembarang, mau kita menyanyi, mau kita games. Jadi ibu bapak itu harus terampil lagi sekarang bagaimana menyanyi, bermain, bikin games, berbagai situasi. Betul Pak Haji? Iya, mau menari terserah ibu. Pokoknya kalau bapak ibu merasa siswa tak bosan, ganti suasana. Atau kita keluar. Iya. Boleh juga, artinya dia memang butuh kesenangan, silakan keluar lagi dulu nak, hirup udara segar, keliling, apa bermasuk. Pahami siswa tak? Karena 5 kebutuhan ini. Nah, kalau tertidur yang mana dia mau kira-kira? Kebutuhan mana dia butuh? Kesenangan, kebebasan, bisa saja. Silakan, betul Pak Ji. Tanya dulu kenapa, mungkin dia begadang atau apa, silakan tidur. Percuma kalau dia ngantuk, dikasih materi sama gitu. Dia tidur semua. Nah, jangan. Betul. Tidak usah sekat emosi luar biasa. Biarkan saja. Silakan tidur. Ibu kasih waktu 10 menit tidur, setelah itu belajar. Cari masalahnya di mana. Cari masalahnya kalau itu. Sebentar kita menggunakan restitusi. Mencari identifikasi dan validasi kenapa dia begitu. Sebentar kita pakai restitusi. Suruh bawa bantal. Oke, yang kelima sekarang. Posisi kontrol. Posisi kontrol guru. Di mana kira-kira kita Bapak Ibu selama ini menempati? Penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau manajer. Iya. Selama 10 tahun, 20 tahun kita mengajar, selama ini mana yang dominan kita lakukan? Kalau penghukum, guru menggunakan hukuman fisik atau verbal saat melihat anak muridnya melakukan kesalahan. Kalau pembuat rasa bersalah, guru suaranya lembut, menggunakan keheningan, tapi membuat murid merasa tidak nyaman atau merasa bersalah sama dirinya sendiri. Sebagai teman, guru tidak menyakiti, namun berupaya mengontrol murid dengan ajakan. Sebagai pemantau, guru mengandalkan perhitungan atau data atau catatan berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Ini yang biasa mengancam-mengancam. Kemudian
mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku muridnya. Manajer, murid dipersilahkan untuk bertanggung jawab atas perilakunya dan mendukung murid mencari solusi. Di mana tuh biasa? Ada banyak yang Manajer. Iya, manajer Pak Haji. Merancang dan manajer. Pemantau, manajer yang penghukum, Penghukum. pembuat rasa bersalah. Ini membuat rasa bersalah selalu anak yang disalahkan. Ada banyak bisa. Kamu ini nak, kamu ini. Natal semua dirinya. Alhamdulillah. Jangan mikir pada sebutkan kita mental diri kita sendiri. Di mana posisi kita? Iya. Betul. Kadang kita jadi penghukum. Di sisi lain kadang kita jadi teman. Artinya semua yang pernah dirasakan. Oke. Kalau di penghukum kita sering awas ya, rasakan kamu nanti. Itu biasa menghukum. Kita siswa itu nanti akan memberontak. Kalau kita berada di posisi penghukum, siswa itu nanti akan memberontak. Terus murid itu akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Artinya guru itu seperti disalahkan. Kalau kita selalu menghukum, anak-anak akan benci, dendam sama gurunya. Kemudian biarkan saja. Kalau siswa ini biasa sudah dihukum dan biarkan nanti mana lagi. Tah, biasa itu siswa begitu kebal nih Bapak Ibu karena selalu dihukum dan dia akan mengulangi kesalahannya. Itu kalau kita sebagai penghukum. Kalau membuat rasa bersalah, jadi ini identitas gagal Bapak Ibu. Ada lupa ini yang identitas gagal. Penghukum dan pembuat rasa bersalah. Siswa akan menuju identitas gagal. Dia akan berceramah. Kalau pembuat rasa bersalah, dia akan berceramah dan mengatakan seharusnya itu nak begini, jangan begitu. Ibu kecewa sekali sama kau, begini. Pokoknya nak kasih bersalah ini anak-anak. Ya. Terus kamu seharusnya sudah tahu. Capek nih ibu bilang kok. Ini bertahun-tahun. Keras kepala batu. Ada semua nih keluar nih. Ini yang membuat rasa bersalah. Maka siswa itu nanti akan menyangkal, berbohong, dan dia akan menyembunyikan. Semakin dia dikasih rasa bersalah, dia akan semakin berbohong. Dia akan semakin menyangkal, tidak akan jujur sama kita. Karena semakin dijatuhkan. Murid akan meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Dia paling akan bilang, iya bu, maafkan kak. Tetapi dia akan merasa rendah diri. Iya, karena merasa bersalah kok dong. Sudah dinaik kalau begini kok tolong kok, ini kok bodoh kok lagi. Tidak, pokoknya ada semuanya dibilang-bilangi. Ini akan kita hilangkan. Iya. Tidak dulu sih Pak Haji. Iya, saya Bapak Ibu ya, alhamdulillah mungkin kita semua pernah merasakan yang ini di mana-mana. Kita tidak akan membohongi hati kita dan diri kita karena kita sudah berpuluh-puluh tahun mengajar, pernah merasakan era ini, era itu, dan era sekarang. Jadi semua mungkin bisa pernah merasakan. Sekarang teman, ini adalah identitas berhasil atau sukses. Ada 2 teman dan pemantau serta yang terakhir adalah manajer. Kalau teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, ya tahu karena begini kita dimalah, begini, artinya kita semacam teman dengan dia. Kita membela-bela. Ya, carikan ceritanya pembelaan. Ayo Mina, demi ibu bekerja kok. Kerja tugasmu, kasihan ayahmu. Ya, ayo nak, ayo. Jadi diajak dengan ajakan persuasif. Masa tidak mau bantu ibu? Coba dikerja. Jadi, nah ini bagus, melembut sedikit. Tapi siswa anak-anak kan tergantung. Kapan tidak dikasih begitu, kembali lagi. Kadang kita capek nih, selalu dibujuk-bujuk. Kan ada batasnya juga kita selalu membujuk, ayo nih capek made biar nih. Akhirnya anak lepas lagi seperti itu. Ini akan membuat anak-anak tergantung. Maka murid mengatakan guru sebagai orang sangat penting. Kalau ibu kan guru itu tidak mau belajar. Kenapa? Karena guru itu bagus selalu kita ajak begini. Tapi kalau tidak ada itu guru tidak belajar. Iya, makanya tergantung. Saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu. Kalau ditinggalkan begitu pada guru karena ada anunya, makanya ada karika. Iya, begitu anak-anak pikirannya Bapak Ibu ya. Terus ini anak-anak lemah, tidak mandiri dan tergantung. Oke. Pemantau menghitung dan mengukur. Apa peraturannya anak-anak harus begini, karena aturannya begini, konsekuensinya begini. Ya, itu pemantau. Dia tahu selalu berbasis aturan, selalu berbasis data. Menyesuaikan diri
Anak-anak akan menyesuaikan diri kalau diawasi. Kalau tidak diawasi, bebas. Ya. Karena anak tahu, oh kalau guru itu ketat begini-begini, patuh. Tetapi kalau sudah tidak diawasi sama gurunya, dia akan lepas. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Jadi anak-anak berdasarkan apa yang dia dikasih, dia akan menagih. Anak-anak kalau kamu kerja ini dapat bintang 10, mereka akan bekerja sesuai dengan pantauan dari gurunya. Tapi kalau tidak dipantau, sudah lepas. Terus ini menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Yang tadi kita rasa kalau penghargaan kita tidak perlu karena dia bersifat negatif. Maka yang terakhir yang perlu kita lakukan adalah manajer, Bapak Ibu. Apa itu manajer? Ya seperti manajer perusahaan, mengontrol semua karyawannya, mengontrol murid, tetapi apa yang dikontrol? Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi jangan langsung menghakimi, ditanya baik-baik. Kenapa bisa kita terlambat? Seperti guru BK selama ini selalu menyelidiki dulu. Ya kan? Harus dicari tahu dulu di mana sumber masalahnya, didatangi keluarganya, ya ditanya dulu pelajarannya, ditanya temannya, baru ditanya siswanya. Kalau sudah ditanya, apakah sebenarnya kita yakini kenapa ini bisa terlambat? Betulkah itu perbuatan tak? Ya, mereka harus menyadari sendiri benar atau salah yang mereka lakukan. Apa yang bisa kau kerjakan supaya masalahmu ini tidak terjadi lagi? Mereka diminta cari solusinya. Jangan kita yang kasih solusi, bilang pergi ke sana nak, ini tidak. Tapi biarkan mereka yang pikir. Oh, kalau supaya saya tidak terlambat Bu, saya nyalakan alarm. Begitu, jadi biarkan mereka yang cari solusinya. Apa yang harus mereka lakukan supaya mereka menguatkan dirinya sendiri. Karena kenapa kamu terlambat nak? Begadang kak tadi malam Bu, terlambat kak tidur, tidak kasih bangun kak. Jadi bagaimana solusinya Pak supaya kau bisa bangun tepat waktu nak? Oh nanti saya kasih nyala alarm Bu. Biarkan dia sendiri cari solusinya supaya dia ingat dan pasti dia yang akan lakukan. Karena dia sendiri yang mengucapkan. Ini yang diyakini sebagai manajer. Jadi murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Dia tidak disalahkan terlambat, tetapi dia menyadari bahwa kalau terlambat, saya tidak ikut pelajaran. Jadi Bapak Ibu nanti yang akan memberitahukan apa yang terjadi kalau terlambat Ki, bagaimana caranya diperbaiki. Mereka akan mengetahui sendiri sehingga mereka akan melakukan evaluasi diri dan memperbaiki dirinya sendiri. Bisa kita lakukan selama nanti ini Bapak Ibu ya. Kita mencoba sedikit-sedikit. Kalau Bapak Ibu merasa masih berada di zona identitas gagal, kita bergeser ke identitas berhasil atau sukses. Perubahan tidak instan, tetapi kita coba sedikit-sedikit. Oke. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalimat itu adalah kalimat penghukum. Ayo lakukan demi ibu nak, demi bapak. Itu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang sebagai pemantau? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini nak? Sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir di belakang. Maka dia sebagai penghukum. Ini adalah kalimat-kalimat yang bisa menunjukkan kita berada di posisi yang mana. Jadi kalau Bapak Ibu nanti suatu waktu mendengar temannya di kelas berbicara, bisa bikin menebak, oh ini kau anak pakai penghukum, oh ini membuat rasa bersalah dan pakai ini, oh ini sebagai ini berfungsi sebagai manajer. Ya, jadi kita bisa sebenarnya menilai nanti diri kita karena kita sudah paham nih posisi kontrol. Kadang keceplosan saya kasih bersalah lagi anaknya orang. Ya enggak apa-apa, maksudnya diperbaiki lagi karena kita sudah paham nih. Ada ternyata 5 posisi kontrol guru yang harus kita pati, tetapi kita mencoba untuk memperbaiki. Terakhir Bapak Ibu, restitusi. Ya. Restitusi tadi yang sudah saya singgung di depan bahwa itu menciptakan murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi karena ini yang dianggap bagus di dalam kurikulum Merdeka sehingga diangkatlah sebuah tahapan. Ada 3 tahapannya restitusi yang bernama segitiga restitusi. Jadi bagaimana segitiga itu bisa mengembalikan anak untuk menjadi lebih kuat dengan menggunakan 3 langkah. Jadi namanya segitiga restitusi.
Mungkin kalau yang belajar di psikologi mempelajari, tapi karena kita tidak ada di sini di jurusan psikologi, ini adalah yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Jadi 3 langkah ini Bapak Ibu dapat menguatkan anak untuk kembali ke posisinya sebagai pribadi yang kuat, meskipun mereka melakukan sebuah kesalahan. Langkah pertama, distabilkan identitasnya dulu. Anak yang terlambat dipanggil, jangan langsung Suruh pulang. pertama, jangan langsung disuruh pulang. 2, jangan langsung disuruh dihukum. Tetapi yang pertama yang kita lakukan adalah memanggil, lalu menstabilkan identitasnya. Apa yang kita lakukan? Jadi diubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Seperti apa? Ya, anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian, anak yang sedang mengalami kegagalan. Jadi anak yang terlambat itu anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, tapi terbentur. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Ya, jadi kalau kita langsung menghukum, langsung suruh pulang, itu kita sudah membuat dia tetap merasa gagal. Nah, kalau kita ingin menjadi dia reflektif, maka kita harus yakinkan si anak dengan cara. Ada beberapa cara kalimat di sini, Bapak Ibu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya, kita bilang semua orang bisa melakukan kesalahan, karena kita adalah manusia biasa. Tetapi apakah kita harus melakukan kesalahan yang sama terus-menerus? Iya, kita juga manusia biasa. Ibu juga pernah salah, bapak juga pernah salah waktu sekolah, pernah bolos. Tetapi ibu sadar, akhirnya ibu tidak bolos lagi. Jadi kita kuatkan identitasnya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa selesaikan ini. Jadi mari kita mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi. Kamu berhak begitu, tetapi apakah kamu akan menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Ya, jadi kita kuatkan identitasnya anak, Bapak Ibu. Coba kalau anak-anak dikasih seperti ini, sadar tidak? Belum disadar. Ini tahap yang pertama. Setelah dikasih sadar dengan sadar, lanjut tahap yang kedua, divalidasi tindakannya. Jadi kalimat ini mungkin asing Bapak Ibu, tetapi namanya seperti kita penelitian. Sudah kita penelitian, divalidasi dulu itu instrumen. Kenapa? Supaya harus betul tidak itu mau ditujukan untuk dia. Divalidasi sama seperti ini. Kenapa dia terlambat? Divalidasi dulu, apa masalahnya? Apakah dia begadang? Apakah dia menjaga mamanya yang sakit? Atau dia membantu orang tuanya bekerja? Kan tidak semua itu anak terlambat itu karena main game. Ya, ada alasan dibalik itu. Maka kita harus validasi. Kita bicara seperti ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kenapa? Kamu pasti punya alasan mengapa hal itu kita lakukan. Kamu harus bangga pada dirimu sendiri. Kalau dia terlambat karena mamanya, kita harus mengatakan kamu patut bangga karena kamu telah melindungi mamamu, apamu, sehingga kamu terlambat. Jadi dia tidak merasa bersalah. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi harus menambahkan sikap yang baru, yaitu datang tepat waktu, apa dan sebagainya. Jadi divalidasi tindakannya. Jadi guru membicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sesuatu yang tidak baik, tetapi harus guru memahami alasannya bahwa setiap orang akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Pelanggaran seringkali memenuhi kebutuhan anak, walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan yang lain, seperti kasih sayang, rasa diterima. Tapi kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, maka dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Sama kita Bapak Ibu guru, kalau terlambat biasa karena anakku sakit, karena banku bocor, apa semuanya kita bisa mengungkapkan karena kita sudah dewasa. Tapi anak-anak terlambat, mana dia berani bilang karena ini bukan karena ini, langsung disekat mata. Pasti, Bapak Ibu, karena belum kurang bicara, dulu maki. Beda kita minta maaf karena ini, dimengerti Bapak Ibu. Tetapi coba kalau anak-anak kasihan terlambatnya apa, langsung dianu, berdiri, angkat kaki, pegang telinga. Ya, Bapak Ibu. Oke. Ada juga biasa bilang kalau kau keluar, saya keluar. Oke. Yang langkah terakhir menanyakan keyakinan. Jadi
kalau sudah ditanya apa alasannya, coba tanyakan. Bagaimana yang kita percaya selama ini anak-anak? Apa keyakinan kita yang sudah ada di kelas? Hadir tepat waktu. Bagaimana itu hadir tepat waktu? Apa yang kamu lakukan? Benarkah itu? Jadi kamu sudah melanggar nilai yang sudah kita sepakati? Iya Bu. Nah, bagaimana ke depannya kita perbaiki? Iya Bu. Ya seperti itu. Jadi kita selalu kembalikan ke keyakinan kelas. Yang masalah kalau tidak ada keyakinan kelas di kelas tak. Apa yang mau ditanyakan? Keyakinan sekolah, tata tertib. Ya Bapak Ibu, karena kita ada tata tertib. Oke, jadi ini adalah kalimat-kalimat yang bisa kita sampaikan. Kamu mau jadi orang seperti apa ke depannya. Jadi dia dikasih bayangan kalau kamu terlambat nak, bagaimana kelasnya, terus bagaimana nilai kita nanti di kelas, pelajarannya tidak ada, di materi tidak ada yang diperoleh. Dikasih bayangan anak ke depan, lalu diminta anak mencari solusi. Ya. Jadi mereka itu tidak, mereka akan menjadi orang yang sukses, mereka akan menjadi bertanggung jawab dan bisa dipercaya. Sebagian anak akan pasti mengatakan iya, namun mereka tidak tahu bagaimana melakukannya, tidak tahu caranya. Sehingga guru dapat membantu dengan bertanya, jika mereka menjadi orang seperti itu. Jika anak mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, maka guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran. Oke, itu adalah segitiga restitusi Bapak Ibu. Kemarin kami diminta untuk melakukannya. Ini saya coba peragakan kemarin dengan salah satu siswa kita. Ya karena ini suaranya. Ya. Tadi saya berangkat sampai sekolah kan 8. Berarti tadi Putra sampai di sekolah jam 8.05. Apa Putra tahu jam berapa ujian dimulai? Oke, tadi ujiannya jam 8 sampai jam 8.05. Nah, apakah Putra merasa sudah tepat waktunya atau terlambat? Kalau Putra datang terlambat, berarti Putra sudah melakukan hal yang harusnya atau tidak? Tidak, oke. Berarti Putra paham bahwa yang dilakukan itu belum yang seharusnya dilakukan. Nah, terkadang kita juga manusia memang melakukan kesalahan seperti itu juga, namun tidak selamanya kesalahan harus terjadi secara berulang, ya. Nah, ini di sini akan membuat Putra untuk mencari solusi apa yang akan Putra lakukan. Kenapa bisa sampai datang terlambat ke sekolah? Nah, coba Putra ceritakan apa kejadiannya sampai Putra datang terlambat. Terlambat ya. Nah, kenapa bisa Putra bangunnya terlambat? Jam 1
Bapak Ibu, seperti itu contoh segitiga restitusi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat kepada Bapak Ibu semua, meskipun banyak kekurangan di dalamnya. Saya mohon dimaafkan, dan sama-sama kita berharap semoga ada perubahan. Apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat, meskipun itu sedikit, tetapi ada daripada sama sekali tidak ada, Bapak Ibu ya. Semoga kita bisa membawa perubahan, karena guru penggerak itu sebenarnya Bapak Ibu tidak ada apa-apanya dari pribadi, tetapi harus ada kolaborasi dengan teman semua. Karena bukan guru penggerak yang mau bergerak sendiri. Kalau saya bergerak sendiri membuat keyakinan kelas 20 kelas, sakit kepala ya. Makanya harus melibatkan semua orang yang terlibat di dalam sekolah, baik itu pimpinan, teman sejawat, orang tua siswa. Ini baru modul 1.4, ada 3 modul lagi yang harus kami selesaikan, dan setiap modul itu insya Allah akan bermanfaat. Mudah-mudahan ada lagi teman kita yang bisa jadi guru penggerak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bapak Ibu. Mohon maaf dari saya pribadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.